Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang konduktor dan sifatnya, yaitu dengan alat solder. Nah, sebelum kita memulai presentasi, kita akan memperkenalkan dulu satu-satu, yaitu saya Muhammad Nafal Kedi Wijanarko dengan NIM belakang 127 dan teman saya Anidia Gian dengan NIM 114 dan yang satu Maila Ayu dengan NIM 138. Nah, di sini ada daftar isi yaitu yang pertama apa itu konduktor, dan yang kedua sifat-sifat konduktor, dan yang ketiga contoh benda konduktor, dan selanjutnya mengapa solder dikatakan sebagai konduktor, dan yang keempat struktur atomik elektron bebas dan karakteristik bahan, dan yang kelima kesimpulan, yang keenam daftar pustaka. Nah, mari kita lanjut. Nah, apa itu konduktor? Konduktor adalah material yang mampu menghantarkan arus listrik atau panas dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya elektron bebas dalam material tersebut yang memungkinkan pergerakan muatan listrik dengan mudah. Nah, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, dan di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas bagaimana sih sifat-sifat konduktor itu. Yang pertama, memiliki hantaran listrik yang tinggi. Karena elektron bebas dalam konduktor memungkinkan arus listrik mengalir tanpa hambatan yang signifikan. Yang kedua, hantaran panas yang baik. Konduktor dapat menghantarkan panas dengan baik, karena atom-atom dalam material tersebut dapat mentransfer energi kinetik dengan efisien. Yang ketiga, resistansi rendah. Resistansi atau hambatan listrik dalam konduktor biasanya sangat kecil dibandingkan dengan material lain seperti isolator dalam aliran arus. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat termoelektrik. Apa sih sifat termoelektrik itu? Itu merupakan kemampuan suatu material untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik atau sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh benda yang memiliki sifat konduktor, yaitu ada 3 yang dicontohkan di sini. Yang pertama adalah solder, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut mengenai solder ini. Solder ini terbuat dari tembaga yang dilapisi oleh aluminium. Dan yang kedua ada kabel listrik. Kabel listrik sering kita jumpai dengan intinya terbuat dari tembaga ataupun aluminium. Dan yang ketiga, ini merupakan benda yang sering kita lihat juga, yaitu panci logam yang umumnya terbuat dari aluminium maupun tembaga. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai solder. Mengapa solder dapat dikatakan sebagai konduktor? Hal ini karena solder mengandung logam yang memiliki elektron bebas dan dapat menghantarkan listrik. Maka sambungan solder tidak hanya berfungsi sebagai penghubung listrik, penghubung fisik, tapi juga jalur penghantar listrik dalam sirkuit elektronik. Solder juga memiliki resistansi atau hambatan listrik yang rendah, sehingga memungkinkan panas dihasilkan dengan lebih efisien. Untuk kehidupan sehari-hari, solder juga berperan dalam itu. Yang pertama, digunakan dalam perbaikan alat elektronik. Dan yang kedua, yang paling sering kita jumpai, ini biasa digunakan untuk melekatkan komponen listrik dengan aman. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Karakteristik bahan. Yang pertama ada struktur logam. Timah dan timbal yang menjadi bahan utama solder memiliki struktur kisi logam. Di dalam struktur ini, atom-atom logam berbagi di dalam elektron yang disebut lautan elektron. Yang kedua ada elektron bebas. Elektron-elektron ini tidak terikat erat pada atom-atom tertentu, sehingga mereka dapat bergerak bebas ketika ada medan listrik. Pergerakan elektron bebas ini yang menjadi dasar penghantaran listrik. Yang ketiga ada karakteristik bahan untuk solder. Yang pertama ada timah, logam dengan konduktivitas listrik yang baik. Yang kedua ada timbal, yang menambahkan fleksibilitas dan titik lalai rendah pada solder.
Timbal juga konduktif secara alami. Yang ketiga, yang terakhir ada solder yang terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan panas dengan baik sehingga cocok untuk digunakan ujung solder ini cocok digunakan sebagai tempat berkumpulnya panas untuk melelehkan timah. Pada PPT kami yang sudah kami buat, kami memiliki kesimpulan, yaitu yang pertama, konduktor adalah bahan yang penting di dalam menghantarkan listrik dan panas. Yang kedua, ada sifat-sifat konduktor ini yang membuatnya mudah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk alat-alat seperti solder. Yang terakhir ada pemahaman tentang konduktor yang membantu kita untuk memahami teknologi yang kita gunakan untuk sehari-hari. Selanjutnya, di dalam PPT kami memiliki daftar pustaka yang kita gunakan untuk mengambil materi-materi untuk membuat presentasi seperti ini atau materi yang sudah kita jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.